Pemirsa, hingga kini Kota Pekalongan masih aman tanpa laporan kasus PMK. Kepala Dinperpa Lili Sulistiawati menyebut upaya preventif seperti pengawasan ketat masuknya ternak dari wilayah endemis. Wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kembali merebak di Indonesia. Sejumlah daerah sudah melaporkan lonjakan kasus PMK ini. Untuk itu, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan sejumlah upaya agar wabah PMK tersebut tidak tersebar di Kota Pekalongan. Mengingat saat ini Kota Pekalongan masih aman, belum ada kasus dan laporan terkait ternak yang terjangkit PMK. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinperpa Kota Pekalongan Lili Sulistiawati saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 10 Januari 2025. Lili menjelaskan upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan terutama dengan mengendalikan peredaran ternak masuk ke Kota Pekalongan. Karena Kota Pekalongan sudah dikelilingi oleh daerah yang terkena wabah atau endemis ternak yang terkena PMK. Upaya yang dilakukan Dinperpa yakni dari segi preventif dan kuratifnya. Seperti sedia banyak disinfektan dan obat-obatan jika ada hewan yang sakit, membentuk tim Satgas PMK yang sudah berjalan ke masing-masing peternak di mana di Kota Pekalongan kurang lebih ada 730 ekor yang dipelihara oleh peternak, serta telah melaksanakan vaksinasi 200 ekor pada September lalu dan akan dilakukan vaksinasi booster serentak untuk 300 ekor ternak yang rencana akan dilakukan pada Februari mendatang. Pencegahannya tadi sudah kami sampaikan terkait dengan preventifnya. Kita sudah ada stok desinfektan itu, kita sudah melakukan desinfeksi ke peternak, ke kandang-kandangnya. Kemudian kalau ada yang sakit diobati, kita sudah ada obat-obatan di Dinperpa, sudah ada stok. Cuman untuk vaksinasinya kami menunggu dari provinsi dan pusat karena memang stoknya belum ada, dan dijanjikan insya Allah di bulan Februari akan dilakukan vaksinasi serentak. Kira-kira jumlahnya berapa itu Bu untuk vaksin? Kita kemarin mengajukan 300. Nah, memang kemarin arahan dari pusat karena memang di Indonesia itu kan sudah dinyatakan bebas PMK ya di tahun 1990. Nah, sejak itu memang tahun 2022 muncul lagi PMK ya, karena memang ya ada kelalaian juga ya, karena virus itu kan pinter ya, mutasi genetisnya lebih cepat, begitu pinter, sehingga di 2022 ini muncul lagi penyakit PMK. Nah, saran dari kementerian itu karena memang sudah dicabut darurat terkait dengan penyakit PMK ini, sehingga diharapkan kemandirian atau swadaya masyarakat terutama peternak ini sangat-sangat diharapkan, karena kalau mengandalkan hanya dari pemerintah itu kan terbatas, sehingga diharapkan kemandirian dari pengusaha atau peternak itu untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Dokter Hewan Dinperpa Kota Pekalongan Fitria menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus mengimbau kepada peternak-peternak untuk sementara waktu ini jangan memasukkan ternak terlebih dahulu, apalagi ternak yang sakit dari daerah luar. Selain itu, petugas di lapangan saat ini juga terus memantau kondisi ternak di wilayah Kota Pekalongan. Jadi memang di Dinas Pertanian dan Pangan ini sudah membentuk tim Satgas. Tim Satgas itu bertugas untuk pencegahan, antisipasi wabah, antisipasi penyakit PMK. Jadi memang terbagi-bagi, ada untuk divisinya untuk pencegahan dan pengobatan, kemudian juga ada divisi untuk pelaporan, kemudian juga pendataan, terus juga ada untuk yang edukasi ke masyarakat. Total dari anggota tim Satgas ini 24 orang. 24 orang yang masing-masing juga memiliki tugas masing-masing seperti itu. Selain itu juga kami juga melaporkan, juga ada laporan online ke Isiknas, itu terhubung langsung ke pusat. Jadi semua data dari masing-masing kabupaten kota nanti terintegrasi di pusat. Jadi laporan itu masuk ke pusat.
Kemudian untuk vaksinasi itu dilakukan kepada hewan yang sehat. Ini harus hewan yang sehat. Dan pengulangan itu booster untuk vaksin itu 6 bulan sekali. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.